Karena pesan beliau bahwa ini kondisi eskalasi, politik eskalasi, kekacauan itu akan makin meningkat dan bisa jadi bosah baseh. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kalau memang merasa butuh situasi kondisi yang tentram, mari kita lakukan lebih intensif untuk. Dan saya melihat banjir ini sebagai bentuk dari pelukatan terhadap jagat Nusantara yang dimulai dari wilayah timur atau Bangwetan. Nanti masing-masing daerah akan mengalami pelukatan oleh semesta, akan mengalami banjir. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itulah bukan bencana alam yang mencelakakan manusia, tetapi itu merupakan anugerah yang tertunda dan dilanjutkan hingga berbakti pada leluhur agung pribumi Nusantara. Ingat, leluhur pribumi Nusantara. Jadi hentikan untuk memuja-muja, meninggikan setinggi langit leluhur bangsa asing. Itu benar-benar menyakitkan perasaan para leluhur pribumi Nusantara. Itulah kelakuan generasi penerus yang durhaka kepada leluhurnya. Maka kalau bendu berlangsung dengan sangat keras menimpa negeri ini. Sing sapa temen tinamu nugroho gemeng keprabon. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Kita sedang dihadapkan, dipertontonkan oleh berbagai peristiwa yang benar-benar menyita tidak hanya perhatian nasional, tetapi perhatian dunia. Bahkan peristiwa itu sudah menginspirasi negara tetangga, yaitu Filipina, Peru, Nepal, Malaysia, yakni peristiwa kemarahan kolektif, kemarahan warga masyarakat terhadap para pengelola negara ini, termasuk orang-orang yang mewakili rakyat yang seharusnya bisa dipercaya dan bisa melindungi, mengayomi rakyat yang diwakilinya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita sedang menyaksikan adanya politik belah bambu, yang di bawah diinjak, yang di atas diangkat setinggi-tingginya. Kita menyaksikan itu merupakan fakta yang saat ini sedang terjadi. Ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga dialami oleh berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan merembet ke berbagai belahan dunia lainnya seperti Eropa, Amerika Latin, bahkan bisa saja efeknya akan membangkitkan kesadaran untuk melaksanakan perlawanan terhadap politik belah bambu yang selama ini diterapkan oleh banyak negara di muka bumi ini. Namun fokus saya bukan ke arah pembahasan politik dan gejolak ekonomi saat ini, melainkan pemirsa akan saya bawa ke jalur spiritual yang merupakan bidang yang saya geluti, dan sehingga saya bisa lebih banyak memberikan penjabaran secara komprehensif. Para pemirsa, mungkin di antara panjenengan masih ingat video-video saya terdahulu tentang pesan dari para leluhur agung yang sudah jauh-jauh hari memperingatkan bahwa nanti tahun 2024 merupakan tahun yang sangat berat karena akan dimulainya zaman anyar atau tatanan dunia baru, New World Order. Dan seperti yang kita saksikan bahwa apa yang diperingatkan oleh leluhur bukanlah omong kosong, melainkan suatu fakta yang betul-betul akhirnya terjadi dan bisa kita saksikan, di mana banyak terjadi perang di belahan dunia, terjadi pergeseran geopolitik yang berdasarkan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Ini sungguh-sungguh peristiwa atau momentum besar yang terjadi di dunia ini. Dan ini sangat menarik untuk kita amati, karena panjenengan semua tentu saja penasaran akan seperti apa dunia ini nanti pada tataran yang baru atau pada zaman baru nanti.
Dalam perspektif spiritual, saya bisa menjelaskan semua ini melalui fase zaman Kolobendu seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu pada akhir 2024 dan video di awal tahun 2025 yang membahas tentang zaman Kolobendu dan datangnya zaman Kolosubo. Zaman Kolobendu adalah zaman hukuman, fase hukuman, di mana Nusantara sedang mengalami hukuman yang sangat berat karena dinilai oleh jagat semesta sudah tidak selaras atau keluar dari jalurnya, keluar dari rel yang semestinya. Banyak permasalahan yang telah ditimbulkan oleh kelakuan para generasi penerus bangsa, diantaranya adalah meninggalkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga menjadi generasi yang durhaka kepada para leluhurnya. Itu tentu saja menjadi faktor utama di mana bangsa ini kemudian mendapatkan bebendu atau hukuman dan masuk ke zaman atau era Kolobendu yang diwarnai oleh banyaknya rentetan bencana besar yang merenggut ratusan ribu jiwa. Di antaranya adalah tsunami besar di Aceh, di Pangandaran, di Selat Sunda, di Lombok, kemudian gempa bumi, banjir besar, angin, tanah longsor, gunung api meletus, dan semuanya merupakan gejolak alam yang terjadi di zaman Kolobendu. Dan saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa di akhir zaman Kolobendu, di mana tahun 2025 ini merupakan penghujung zaman Kolobendu dan akan memasuki zaman Kolosubo, yaitu di mana zaman kehidupan ini sudah mulai cerah. Kita menatap masa depan yang lebih gemilang, kehidupan ini lebih nyaman untuk dijalani, dan lingkungan alam juga lebih nyaman untuk ditinggali dan dirasakan. Diibaratkan wong cilik bersukacita, bergembira, pajak ringan, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga Nusantara akan mencapai yang namanya kejayaannya, yang digambarkan sebagai negeri yang gemah ripah adil makmur toto titi tentrem kerto raharjo. Bahkan Nusantara akan menjadi mercusuar dunia dan akan menjadi kiblat tolok ukur dunia dalam hal spiritual maupun dalam tatanan keadilan serta kemakmuran lahir batin. Dan kiranya ini bukan sesuatu yang sifatnya utopis atau terlalu muluk mengada-ada atau hanya angan-angan dan halusinasi semata. Kita bisa melihat dari peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, di mana dunia ini seringkali terjadi trending atas apa yang terjadi di Indonesia, baik hal yang positif maupun yang tidak. Hal-hal yang positif sebut saja misalnya sepak bola yang mengalami progres yang cukup signifikan di kancah internasional. Kemudian berbagai seni budaya juga seringkali menjadi viral di dunia dan diikuti oleh warga masyarakat dunia ini. Dan yang terakhir sedang heboh adalah viralnya tarian pacu jalur seperti yang kita bisa saksikan. Itu diikuti oleh berbagai warga dunia dari berbagai belahan negara yang ada di dunia ini. Selain kesenian dan budaya, bahkan juga makanan, yang akhir-akhir ini trending adalah demonstrasi atau unjuk rasa yang barusan terjadi, yang kita sebut saja sebagai Agustus Kelabu, di mana terjadi kemarahan kolektif, kemarahan warga masyarakat Indonesia terhadap ulah para pemimpin, terhadap ulah para wakil rakyat, yang kita bisa menyaksikan sudah terjadi politik belah bambu, yang di bawah diinjak, yang di atas makin diangkat. Rakyat makin sengsara dengan beban pajak, dengan beban biaya hidup yang mahal, sementara gaji tidak mengalami kenaikan signifikan, UMR yang rendah, suara-suara hati nurani rakyat buntu, tidak bisa tersalurkan dan di-approve atau diterima, diperjuangkan oleh wakil-wakilnya di parlemen. Yang terjadi justru sebaliknya. Anggota parlemen, anggota dewan bagaikan penari di atas bangkai rakyatnya sendiri, dan pemerintah terlalu menekan rakyat kecil, terlalu memeras rakyat kecil. Efisiensi diberlakukan, tetapi tidak untuk yang elit politik ataupun pejabat. Efisiensi dirasakan betul oleh pegawai negeri menengah ke bawah, bahkan akan makin dirasakan menjadi berat oleh warga masyarakat kelas bawah.
Tetapi efisiensi itu tidak akan mengenai para pejabat, para petinggi-petinggi negara, petinggi politik yang kenyataannya justru melakukan pesta pora, foya-foya dengan menikmati hasil jarahan dari uang negara. Ini sungguh-sungguh peristiwa yang sangat sadis dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan itu dilakukan tidak dengan diam-diam, tetapi dipertontonkan di depan publik, di depan warga masyarakat yang sedang menderita. Itulah yang memicu kemarahan besar sehingga menimbulkan amuk massa. Terlepas kita bicara oleh kepentingan yang turut campur dalam peristiwa unjuk rasa, tetapi kita sudah menyaksikan bahwa masyarakat kecil, masyarakat kelas menengah ke bawah sedang mengalami kemarahan, terpancing oleh kemarahan yang dibuat oleh para elit politik dan wakilnya. Dan sekarang kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di Indonesia ini sebagai bentuk keberanian untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di negara ini, dan itu menjadi inspirasi. Kita seolah melihat tutorial bagaimana keberanian masyarakat, bagaimana kesadaran itu bangkit untuk melawan ketidakadilan. Semua itu telah menjadi tutorial dan menginspirasi warga masyarakat negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, bahkan mungkin nanti ada Thailand, Vietnam, dan yang terjadi saat ini Nepal dan Peru, dan tidak menutup kemungkinan itu juga nanti akan melanda di belahan dunia lain, benua lain seperti Eropa, Amerika Latin, atau Amerika Serikat sendiri. Jika kita mau melihat lebih dalam lagi kenapa ini bisa terjadi, saya melihat dari perspektif spiritual yang mengembalikan adanya idiom bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia dan akan menjadi tolok ukur spiritual kemakmuran dan keadilan untuk seluruh warga dunia. Dan saat ini di zaman peralihan Kolobendu ke Kolosubo ini, semua itu sudah mulai terjadi. Bisa kita saksikan bersama, banyak negara-negara mengambil Indonesia ini sebagai the generalis other, atau sebagai tokoh atau figur yang bisa ditiru dan dicontoh dari sisi positifnya. Tentunya saya optimis melihat ke depan Indonesia akan semakin jaya, akan semakin makmur, dan akan semakin menunjukkan kualitas SDM-nya di suatu saat nanti, dan dunia akan mudah mencontoh seperti apa jalan spiritual manusia yang harus ditempuh, seperti apa sejatinya hidup ini. Ya, lihatlah kehidupan di Nusantara, baik kehidupan spiritualnya, kehidupan ekonomi, dan seni budayanya. Meskipun demikian, saya tidak menafikan jika banyak orang yang pesimis melihat kondisi situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena apa yang akan terjadi nanti? Karena saat ini pun negara sudah diacak-acak oleh para koruptor, oleh para pengkhianat yang bisa saja tega menjadi kepanjangan tangan kepentingan global, elit politik dunia, elit dalam negeri yang bahu-membahu melakukan konspirasi jahat untuk menghancurkan NKRI. Seperti yang sudah saya bahas di video terdahulu pada bulan April, bahwa Nusantara ini sedang diincar oleh kaum Bromo Corah, dan saat ini sudah mulai terjadi. Itu semua 99% terjadi. Apa yang saya sampaikan bukan untuk yang menakut-nakuti, tetapi tujuannya adalah memberikan edukasi supaya kita semua warga negara Republik Indonesia ini memiliki kewaspadaan dan kesadaran yang lebih tinggi, terutama dalam kesadaran spiritual. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, beberapa hari yang lalu pada tanggal 6, 7, 8 saya berangkat ke Bali untuk melaksanakan dawuh para jagat Dewa Bathara dan leluhur agung. Saya melaksanakan tanggil ritual di Pura Jero Kandang yang berada di Tanah Lot, dan kemudian dilanjutkan ke Pura Pusaring Jagat dan terakhir ke Pura Andakase. Dan di sana kami mendapatkan sinyal yang agak menggembirakan, tetapi was-wasnya lebih besar. Ya, ini terhitung mulai tanggal 7 kemarin hingga 3 bulan ke depan akan banyak terjadi rentetan peristiwa, mulai dari banjir besar, gunung meletus, gempa bumi, dan termasuk bencana geologis, bencana hidrometeorologi, bencana hidrologi, juga akan diiringi dengan terjadinya gejolak politik
yang akan terus berlanjut, dan nanti di penghujung 100 hari yang kira-kira nanti akan memasuki 100 hari itu pada akhir bulan November atau awal bulan Desember hingga pertengahan, akan terjadi peristiwa yang besar, akan terjadi perubahan yang besar yang mungkin panjenengan tidak menyangka sebelumnya. Ini seperti yang saya sampaikan di video terbaru kemarin mengenai wanti-wanti saya terhadap gejolak alam, terhadap gejolak politik yang ternyata memang hari ini dilihat eskalasinya makin meningkat, baik gejolak alam maupun gejolak politik. Dan tempo hari pada saat kami di Puro Andakase, Sang Hyang Brahma memberikan perintah agar segera pulang setelah melaksanakan dawuh ritual di sana karena akan terjadi banjir. Dan saya pikir banjirnya itu mungkin masih 5 hari 10 hari, ternyata banjirnya hanya 2 hari setelah kami meninggalkan Pulau Bali. Dan saya melihat banjir besar pada hari ini. Saya membuat video ini tanggal 10 September 2025 yang di wilayah Denpasar, Gianyar, Ubud, dan sekitarnya telah terjadi banjir besar. Ini saya melihat dari sisi positif, seperti yang diisyaratkan oleh para jagat Dewa Bathara, Nusantara ini sedang memasuki zaman Kala Suba. Oleh sebab itu, saat ini adalah masa-masa penghabisan Kala Bendu. Hukuman-hukuman itu akan dihabiskan supaya nanti menjadi bangsa besar yang pantas menerima anugerah agung. Dan saya melihat banjir ini sebagai bentuk dari pelukatan terhadap jagat Nusantara yang dimulai dari wilayah timur atau Bangwetan. Nanti masing-masing daerah akan mengalami pelukatan oleh semesta, akan mengalami banjir. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa itulah bukan bencana alam yang mencelakakan manusia, tetapi itu merupakan anugerah yang tertunda. Oleh sebab itu, kita tidak perlu untuk nantang-nantang perkara atau menyalahkan alam, tetapi kita jalani semua ini dengan cara yang bijaksana. Jika ada mara bahaya, sebaiknya kita menghindar atau berlindung agar jangan sampai kita menjadi korban. Karena fenomena alam seperti itu tentu akan membawa dampak atau risiko. Risiko yang ditimbulkan itulah yang dinamakan bencana. Sedangkan jika risiko itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, maka fenomena alam itu merupakan cara alam semesta untuk melakukan kalibrasi atau menata pola-pola keseimbangan yang sudah bergeser karena usia maupun karena ulah manusia yang merusak tatanan hidup dan kelestarian lingkungan alam. Maka alam semesta akan menata pada waktu yang tepat. Dan saat ini gejolak politik pun itu dipengaruhi oleh adanya perubahan magnetik bumi, perubahan magnetik semesta, yang semua itu merupakan perubahan medan magnet jagat agung yang akan mempengaruhi medan magnet jagat alit, di mana melemahnya medan magnet itu bagaikan meditasi. Meditasi akan meningkatkan kesadaran. Oleh sebab itu, dalam situasi dan kondisi jagat agung meditatif, pengaruhnya akan membawa dampak meditatif pula kepada jagat alit, tetapi efek selanjutnya akan banyak manusia mengalami peningkatan kesadaran. Jika selama ini banyak orang yang tidak sadar jika dirinya sedang ditindas, maka pada saat ini kondisinya akan berubah. Banyak orang akan menyadari bahwa telah diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena oleh penguasa, oleh wakil rakyatnya. Oleh sebab itu, kesadaran kolektif akan timbul, bahkan akan menjadi kemarahan dengan suguhan-suguhan politik belah bambu seperti itu. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, kemudian apa yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk leluhur bahwa kita juga bertepatan sedang berada pada fase Suro Kesinungan yang dimulai pada bulan Juli tahun 2025 lalu dan akan berlangsung setahun ke depan. Apa artinya Suro Kesinungan? Ini saya ulangi lagi bahwa hanya orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat adalah orang yang akan kesinungan. Kesinungan artinya terpilih dan pinilih untuk mendapatkan dan menerima anugerah agung.
Hanya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tekun, yang fokus. Sing sopo temen tinemu, sing sopo temen tinemu, nugroho geming ke prapun. Hanya orang yang bersungguh-sungguh, yang fokus, yang akan mendapatkan anugerah yang agung. Itu seperti yang sudah diisyaratkan oleh Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat dalam serat Wedatama Pupuh Gambuh 57. Itu syarat yang pertama. Sengguh nuramingkuh, bersungguh-sungguh, fokus dan teguh dalam berjuang serta berusaha. Maka jangan pelihara rasa ragu-ragu, karena keraguan itulah hal yang akan menggagalkan setiap upaya dan perjuangan. Dalam pepatah Jawa, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Kalau memang sudah menyatakan berani untuk berjuang, meraih harapan dan asa, maka jangan pernah ragu, jangan pernah menoleh ke belakang. Fokuslah pada tujuan dan fokuslah pada proses demi proses perjuangan diri kita. Dan yen wedi ojo wani-wani. Kalau memang Anda merasa takut, maka jangan sok berani. Jika Anda takut dan ragu, maka tinggalkan saja. Karena jika kondisi seperti itu panjenengan pelihara, maka itu hanya akan membuahkan penyesalan di akhir nanti dan akan menimbulkan kegagalan yang tidak pernah bisa Anda koreksi lagi. Maka yen wani ojo wedi-wedi. Itulah syarat yang pertama. Sing sopo temen tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh akan kesinuan. Yang kedua adalah setya tuhu kepada para leluhur, yaitu kesadaran kita, pola pikir kita yang memahami bahwa setya tuhu kepada para leluhur. Ini yang biasanya berat untuk dilakukan. Karena sebagian warga masyarakat di Indonesia ini sudah terpola dan terbiasa. Sejak lahir sudah didoktrin agar supaya setia dan memuja-muja, menjunjung tinggi leluhur bangsa asing. Siang malam diwajibkan menyebut-nyebut nama leluhur bangsa asing. Sedangkan leluhur sendiri dilupakan, siang malam dilupakan. Bahkan jika ada di antara Anda memuja, memuji, meluhurkan leluhur sendiri, langsung dicap sebagai musyrik. Dikatakan bahwa leluhur itu yang Anda lihat itu adalah jelmaan dari jin korin. Padahal jin korin itu tidak ada. Itu hanya istilah yang sifatnya kosong. Jin korin tidak ada. Yang ada leluhur sesungguhnya. Jika Anda melihat leluhur datang, itu bukan korin, tetapi itu ya leluhur. Jin korin itu adalah istilah untuk mengingkari fakta bahwa ternyata leluhur itu bisa hadir, bisa janggung jambangi, bisa ikut andil untuk membimbing mengarahkan anak keturunannya. Itu yang diingkari dengan menyebut jin korin sebagai perwujudan leluhur. Itu jelas salah kaprah.
Jadi orang yang ngaku paranormal sehebat apapun jika pemahamannya masih menggunakan konsep Jin Korin, jelas ilmunya kelihatan dangkal sekali. Jadi Anda tidak usah percaya kepada siapapun orang, walaupun mengaku pintar, walaupun muridnya banyak, walaupun tamunya seabrek, nggak usah percaya. Karena itu halusinasi, Jin Korin itu tidak ada. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, bagian akhir video ini saya akan mengulang kembali apa yang kami dapatkan, sinyal-sinyal pertanda dari alam semesta yang kami dapatkan selama tempo hari melaksanakan perintah Jagat Dewa Bathara dan leluhur ke Bali dan sampai kembali kami ke Jogja. Bahwa 3 bulan ke depan atau kurang lebih 100 hari ke depan yang dimulai tanggal 7 September bebaya gung meratah senusantara. Mara bahaya akan banyak terjadi di Nusantara dan makin hari mara bahaya akan makin besar, termasuk itu mara bahaya yang datang dari gejolak politik, gejolak ekonomi. Oleh sebab itu persiapkanlah mental lahir batin, jaga keluarga orang-orang terdekat Anda, dan bijaksanalah dalam mengikuti berita yang ada di media sosial. Karena saat ini di media sosial itu ibaratnya antara madu dengan racun sudah campur aduk. Maka orang-orang yang permono waskito saja yang akan bisa memilah mana berita yang benar, mana berita yang faktual, dan bisa menyingkirkan, membuang, melewatkan atau men-skip berita-berita yang berisi propaganda, agitasi, fitnah, kampanye gelap yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang menghendaki kekacauan terjadi di Nusantara. Tapi percaya, sekuat apapun para pengacau, para bromocorah yang mentargetkan NKRI hancur, itu tidak akan berhasil. Karena kami percaya dan menyaksikan bahwa kekuatan para leluhur agung ditambah lagi kekuatan para Jagat Dewa Bathara itu bukan tandingan kekuatan manusia, sekalipun manusia paling berkuasa di dunia ini ataupun manusia yang punya uang terbesar di dunia ini tidak akan bisa menghancurkan Nusantara. Karena selama masih ada generasi penerus bangsa yang peduli untuk melakukan ritual, DDP Sumende mendekatkan diri pada leluhur bangsa sendiri yang setia tuhu pada leluhur Nusantara, leluhur pribumi, leluhur yang menurunkan diri kita dan menurunkan pasangan kita, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Kalaupun ada gejolak, hanyalah di permukaan, tetapi nanti akan berlalu, akan lenyap, disapu oleh kekuatan besar. Jika memang sudah saatnya kekuatan itu menyapu, maka akan disapu bersih. Tapi bukan berarti tidak boleh ada gejolak. Gejolak itu kadang diperlukan supaya untuk menjadi mekanisme alam yang memilah-memilih mana yang benar, mana yang salah. Memilah-memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbudi pekerti luhur, mana yang jahat. Itu fungsinya. Seperti gejolak kericuhan kemarin yang terjadi, itu tentu ada hikmahnya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik akan terlihat di situ. Ibarat air yang diaduk menjadi keruh dan nanti semua kotoran itu akan mubal. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi bagi para kaum bromocorah. Walaupun bisa dikatakan kemarin kaum bromocorah sempat menang sebentar yang akhirnya tertunda, tapi kita harus waspada karena kaum bromocorah tentunya tidak akan menyerah atau bertekuk lutut dengan mudah. Pasti akan merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Tetapi ada kunci yang tidak bisa membuat NKRI ini dihancurkan, tidak bisa membuat Nusantara ini dibakar habis. Kuncinya adalah kesadaran dan kedewasaan. Kesadaran spiritual, kesadaran intelektual, kedewasaan dan kebijaksanaan kita dalam menyikapi segala sesuatu hal. Kebijaksanaan itu akan lahir karena kita memiliki kesadaran yang tinggi, akhirnya melahirkan orang-orang yang permono dan waskito. Permono paningaling lahir dan waskito paningaling batin. Cermat dalam melihat fakta realitas yang terjadi dan bisa memahami apa yang terjadi secara spiritual.
itu orang-orang yang dibutuhkan saat ini akan bisa menjaga keutuhan NKRI. Kaum Bromo Curah dengan proksi sebagai proksi maupun sebagai pengkhianat bangsa atau yang dikendalikan oleh elit global, itu ibaratnya bahan bakar atau bensin, dan bensin itu tidak akan membakar segala sesuatu selama tidak ada percikan api. Dan percikan api itu adalah para pengkhianat, para Bromo Curah yang ada di dalam negeri. Itu sebagai pemantik atau sebagai api yang memercik, dan api itu bisa dipadamkan oleh kesadaran yang tinggi warga negara Indonesia yang disertai dengan sikap yang penuh welas asih. Karena di dalam sikap yang penuh welas asih akan memiliki energi yang dahsyat sekali sebagai kekuatan yang akan meradam angkara murka. Ini disiratkan dalam pepatah ilmu Jawa, Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Segala macam angkara murka akan lebur, akan musnah oleh energi welas asih yang besar. Maka jika terjadi kekisruan, terjadi kekacauan, kerusuhan, selama masih banyak orang yang penuh dengan welas asih, bisa berpikir rasional dan masuk akal, maka tidak akan mudah terkena provokasi. Dan seperti yang kita lihat, kerusuhan yang tempo hari terjadi pada bulan Agustus akhir, kita bisa menyaksikan setiap terjadi kerusuhan itu terjadi di malam hari, di mana sudah bukan jamnya untuk melakukan unjuk rasa. Karena kita tahu unjuk rasa itu ada batas jamnya, mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Selepas jam itu yang terjadi adalah massa yang cair. Jika panjenengan ingin membedakan ini OTK, orang tak dikenal, massa cair yang di dalamnya banyak Bromo Curah, dengan aksi pengunjuk rasa yang benar-benar murni, sebenarnya mudah. Lihatlah, jika unjuk rasa mengatasnamakan komunitas dengan jelas, dari kelompok mana, dari elemen masyarakat apa, dari organisasi apa, dan siapa yang menjadi korlap atau koordinator lapangan, dan di situ nanti saat unjuk rasa akan ada orasi. Maka unjuk rasa seperti itu lebih aman dan murni, menyuarakan hati nurani rakyat. Tetapi jika yang terjadi adalah kumpulan Bromo Curah, yang terjadi adalah massa cair, tidak ada koordinator lapangan, tidak ada pengeras suara megafon untuk koordinasi, dan dilakukan setelah melewati jam 6 sore. Kita bisa melihat pembakaran-pembakaran yang terjadi pada gedung pemerintahan, baik Mapolres, Mapolda, Mapolsek, gedung DPRD, itu terjadi pada malam hari. Bahkan ada gedung DPRD di Solo, itu pembakaran diperkirakan terjadi pada jam 12:30 malam. Dan pembakaran-pembakaran halte bus, pembakaran pintu tol itu pun dilakukan malam hari dan jauh dari kerumunan aksi massa. Dan itu jelas sekali, seperti yang bisa kita lihat di banyak video yang beredar, pelaku pembakaran memang melakukan secara diam-diam yang jauh dari kerumunan. Dan janggalnya lagi adalah bom molotov yang sudah begitu banyak disiapkan. Artinya itu sudah ada rencana yang sistematis, by design. Itulah yang dilakukan oleh para Bromo Curah. Maka ingat, ketika aksi atau ada selebaran yang mengajak demonstrasi, mengajak unjuk rasa, periksalah selebaran itu. Apakah di situ tertera siapa penanggung jawabnya, organisasi mana, komunitas mana, siapa korlapnya. Jika hanya selebaran saja, tidak ada atas nama komunitas siapa, jelas itu adalah selebaran propaganda. Jangan terhasut, itu adalah selebaran untuk menghasut. Dan ini kemungkinan akan terjadi lagi nanti menjelang 100 hari ke depan. Maka harus lebih dewasa dan bijaksana. Apa yang sudah terjadi kemarin Agustus Kelabu hendaknya menjadi pelajaran yang lebih mendewasakan rakyat Indonesia, yang lebih mengasah ketajaman analisa. Dan saya percaya bahwa netizen 62 warga Indonesia saat ini sudah makin cerdas, makin pandai, makin bijaksana, dan aslinya hati nurani rakyat itu tidak suka kekerasan. Tetapi
jika dipancing oleh kelakuan para elit politik, para wakil rakyat, maka jangan salahkan jika itu akan menjadi trigger, akan memicu bara api itu menjadi ledakan besar. Semoga peristiwa yang kemarin terjadi menjadi pelajaran yang berharga, terutama untuk para wakil rakyat, untuk para elit politik yang mengelola negara ini. Jangan semena-mena kepada rakyat, karena kalian tidak bisa hidup, kalian tidak bisa berfoya-foya, berpesta pora jika tidak ada rakyat. Jika rakyat marah, kalian semua akan hangus terbakar. Jadi tolong jangan provokasi rakyat, jangan bangkitkan kemarahan rakyat. Dan sekarang dunia sedang belajar dengan apa yang terjadi di Indonesia. Warga dunia sedang diberi tutorial yang sangat heroik oleh warga masyarakat Indonesia. Bagaimana rakyat melawan para penindas, para penguasa yang menindas. Semoga kejadian-kejadian yang mengerikan, kejadian-kejadian yang seperti kemarin jangan sampai terjadi lagi. Harapan saya kondisi ini akan semakin terkendali, aman. Semoga kondisi ke depan menjadi mandaliem, aman, terkendali, adem ayem, dan hentikan politik belah bambu. Kalau memang mau efisiensi, silahkan para elit politik, silahkan para dewan, sumbangkan gaji kalian untuk menopang kelangsungan negara ini atau untuk mencicil defisit anggaran negara. Karena kalau efisiensi diambil, dipungut dari rakyat jelata, itu akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa, tetapi tidak worth it uang yang didapatkan. Andaikan para koruptor hartanya dirampas, koruptor diproses tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, maka defisit anggaran itu tidak akan ada, dan hutang negara saya optimis bisa sekaligus dilunasi semua. Asalkan pemerintah memiliki keberanian untuk menumpas para koruptor dan merampas harta kekayaannya, hasil dari rampokan itu tadi. Dan sebagai penutup, saya juga sampaikan pada saudara-saudara dimanapun berada, bahwa tadi pagi, tadi malam ada Eyang Patih Gajah Mada rawuh di sini sampai pagi, kemudian kondur sekitar jam 8 pagi, dan saat Mahapatih Gajah Mada kondur, kemudian ada Kanjeng Ratu Batang yang rawuh. Beliau memberikan perintah supaya nanti hari Sabtu besok tanggal 13 September sore jam 2, jam 3 sore kita supaya melaksanakan Pisuwanan Agung Marak Sowa nyekar ke Pajimatan Agung Imogiri untuk nyekar Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Ratu Batang dan sedaya para nata ingkang sumari wonten ing Pajimatan Agung Imogiri, karena pesan beliau bahwa ini kondisi eskalasi politik, eskalasi kekacauan itu akan makin meningkat dan bisa jadi bosah baseh. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kalau memang merasa butuh situasi kondisi yang tentram, mari kita lakukan lebih intensif untuk setiap saat melakukan ritual doa DDP Sumende, mendekatkan diri pada leluhur, nyuwun sawa pengestu para leluhur agung supaya mengayomi Nusantara. Kalau generasi penerus tidak ada yang butuh untuk pengayoman, tidak butuh ada andil dari para leluhur, maka para leluhur pun akan membiarkan semua terjadi sampai jadi karangabang, sampai rata dengan tanah. Tapi jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan leluhur, dan kita punya inisiatif sendiri untuk lebih intensif mendekatkan diri kepada para leluhur, berbakti pada orang tua kita, berbakti pada leluhur yang menurunkan orang tua, menurunkan kita, dan dilanjutkan hingga berbakti pada leluhur agung pribumi Nusantara. Ingat, leluhur pribumi Nusantara. Jadi hentikan untuk memuja-muja, meninggikan setinggi langit leluhur bangsa asing. Itu benar-benar menyakitkan perasaan para leluhur pribumi Nusantara. Itulah kelakuan generasi penerus yang durhaka kepada leluhurnya. Maka kalau bendu berlangsung dengan sangat keras menimpa negeri ini. Negeri yang dipenuhi oleh generasi yang durhaka pada leluhurnya. Jadi mengatakan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti.